Ini kota Solo. Kota yang dulu pernah dibakar puluhan kali karena kerusuhan, seperti juga di daerah yang lain. Kerusuhan di kota ini disebabkan karena sentimen etnis dan keyakinan. Saya bikin film judulnya Satu Alamat tentang sebuah perbedaan agama, yaitu antara agama Islam dan Kristen yang bisa bersatu. Di dalam film tersebut ada gambar bahwa masjid dan gereja ada dalam satu alamat, yaitu Jalan Subroto nomor 222 Surakarta. Jadi di situ menekankan bahwa meskipun agamanya berbeda, meskipun cara beribadah kita berbeda, kita tetap menjadi satu. Pesan terpenting dalam film ini adalah bagaimana kita bisa memetik dari film ini bahwa setiap perbedaan itu bukan berarti tidak bisa bersatu. Jadi kita tuh bisa belajar cara menghargai dan toleransi antar sesama meskipun kita berbeda. Karena itu sangat berpengaruh dalam keseharian kita. Jadi kita adalah makhluk sosial, jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita harus menghargai orang lain itu meskipun mereka berbeda dari kita. Meskipun kita berbeda, kita harus satu jalan dan kita tidak boleh membuat perbedaan itu menjadi sebuah peperangan atau sebuah sesuatu yang membuat kita itu tidak bisa bersatu. Bagian yang paling menarik yaitu saat kita masuk dalam gereja, karena itu baru pertama kali kita masuk gereja. Jadi itu sangat istilahnya keren dan menarik bagi kami gitu, karena kita baru pertama kali dan kita seperti orang yang asing dalam situ, tapi kita sangat dihargai sekali. Paling menarik ketika kami kru masuk ke dalam gereja. Karena itu baru pertama kali kita masuk gereja dan itu nervous banget. Bagaimana kita tidak mengganggu mereka. Cara sembahyangnya mereka sangat khusyuk, sangat hikmat, sangat mengikuti sekali. Mereka benar-benar sangat fokus meskipun ada kami, tapi mereka sangat benar-benar khusyuk. Mereka dipimpin oleh seorang pendeta untuk berdoa dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Lagunya mereka lagu Jawa, jadi mereka pakai bahasa Jawa, tapi bagus sekali. Itu suatu pembelajaran juga sih sebenarnya, karena kita juga pengen tahu seperti apa sih gereja itu, dan mungkin mereka juga pengen tahu seperti apa sih masjid itu. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diributkan, akan tetapi prinsip masing-masing yang harus tetap dipegang, seperti itu. Sambat itu untuk permainan dan juga untuk digunakan untuk kemaslahatan dalam kebaikan. Sambat itu memang intinya untuk kedamaian, untuk kebaikan gitu. Karena kita supaya budaya kita ini tidak terputus di tengah jalan, maksudnya supaya sampai turun-temurun ditahu bahwa ini budaya kita. Ada yang bilang tidak boleh. Ya kalau kata saya misalkan itu cuman hanya harus bisa saling menghargai antar bangsa, antar suku lah. Jadi setiap bangsa pasti mempunyai kebudayaan tersendiri. Ketika bangsa ini, oh ini nggak boleh, ya silahkan Anda tidak boleh, tapi bagi saya ini adalah sebuah budayaan saya. Kita bisa menghargai orang lain, ya orang lain juga bisa menghargai kita gitu. Sehingga ilmu sesambat itu bukan hanya yang kita pelajari, tapi ada juga dari budaya-budaya yang lain. Misalnya dengan istilahnya di daerah itu ada lais, ada topeng,
ada kuda lumping ya, ada juga mungkin permainan-permainan yang lain yang tentunya di dalamnya tidak lepas daripada ilmu-ilmu sesambat itu. Dan tentunya ilmu ini perlu dilestarikan. Yang saya dapatkan dalam membuat filmnya banyak sekali lah. Pokoknya teman itu harus saling bantu-membantu satu sama lain. Ya istilahnya saya syuting itu tidak bisa saya syuting sendirian. Pasti harus butuh bantuan teman lah. Kalau sendirian udah pasti ya gak bakal jadi film itu. Sebelumnya itu saya nggak pernah ya megang kamera atau benar-benar modern lah. Istilahnya ya masih manfaatnya banyak sekali yang saya dapat di sini. Kebersamaannya saya dapat, rasa toleransinya saya dapat. Sebelum saya belajar ini ya, saya tuh lebih ingin menang sendiri gitu, nggak mikirin orang lain. Apa-apa yang saya inginkan harus tercapai gitu. Tapi pas saya belajar ini, barulah saya mau tahu bagaimana menghargai pendapat teman yang lain, bagaimana saling tolong menolong sesama teman gitu. Dan bekerja sama intinya. Tenang. Dengan penunggu di sini, tak? Tenang. Ya, bagi yang belum misalkan mau mencoba membuat film ya beranilah, harus optimis ya. Jangan, memang saya juga pertamanya wah kemampuan kami memang seperti ini, mana mungkin bisa membuat film gitu. Tapi ketika ya kita berusaha dengan benar-benar, ya itu insya Allah dengan bersungguh-sungguh ya pasti baguslah hasilnya gitu. Sholawat itu damai, tenang. Berarti sholawat itu sesuatu yang bisa membuat hati kita damai, sejuk, dan juga merasakan ketenangan. Di sini kami membuat film dokumenter, yaitu film yang berjudulkan tentang sholawat. Mungkin sholawat itu bisa terbentuk dalam banyak bahasa, mulai dari bahasa Arab, bahasa Sunda, Jawa, bahkan mungkin masih banyak lagi bahasa yang bisa dipakai dengan bersalawat. Di sini kita mengambil tema sholawat ini, kami ingin menunjukkan bahwa dengan bersalawat, dengan menyanyikan lagu-lagu sholawat, itu akan mendamaikan hati kita. Dan juga di dalam sholawat itu kita ingin mengajak untuk menteladani sifat Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita, yang mana beliau mempunyai sifat toleran dari sejak kecil, karena beliau dari sejak kecil pun sudah mempunyai jiwa toleran yang besar, karena beliau sudah di sekelilingnya sudah banyak orang-orang non-muslim dan beliau pun bisa beradaptasi dengan baik. Saya belajar sholawat itu berawal dari keluarga. Belajar secara formal mungkin di pondok pesantren. Tentunya dengan cara bersolawat kita bisa mengikuti langkah-langkah, jejak-jejak, akhlak-akhlak Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu bisa memberikan sesuatu yang bahwa Islam itu damai. Di sini mengambil tema sholawat karena di sini kita juga bukan untuk hanya promosi saja untuk kepentingan kelompok kami, pondok kami. Kami di sini ingin sekali menegaskan bahwasanya karena dengan sholawat kita bisa menenangkan diri. Jadi setiap ada konflik, pertikaian, kita di sini tidak menggunakan kekerasan.
Dengan cara bersolawat, hati kita akan tenang. Kita tuh wajib untuk mengasihi sesama manusia walaupun itu mau itu muslim atau non muslim saja, kita saling mengasihi. Jadi kita harus toleran, kita nggak boleh mempunyai rasa kebencian di dalam diri kita. Kita harus mensyukuri apa adanya hidup kita. Menurut saya proses bikin film itu asik, yang menarik. Pengalaman baru buat saya sendiri dan memberikan banyak sekali manfaat bagi saya sendiri, di mana dalam suatu tim itu harus dibutuhkan kekompakan, musyawarah, dan kita juga tidak harus mengedepankan keegoisan diri kita sendiri, di mana kita harus mengerti pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain gitu. Selama pembuatan film dokumenter ini banyak banget pelajaran yang saya dapat tentang kesabaran, tentang kekompakan, bagaimana cara bekerja tim yang bagus, tentu dengan harus mempunyai kekompakan di dalam tim itu. Bagaimana cara menyatukan pendapat yang berbeda-beda itu untuk menjadi satu pendapat yang baik. Santri di sini baru ada 8 bulan. Di zaman sekarang ini banyak yang menganggap bahwa santri itu teroris. Itu nggak benar. Santri itu belajar ilmu agama. Menurut saya tentang santri bukan bibit-bibit teroris. Karena menurut saya ini adalah sebuah tema yang sangat menarik. Karena memang kenyataannya di pesantren itu untuk meningkatkan akidah mereka, akhlak-akhlak mereka yang baik. Bukan untuk dididik menjadi radikal. Jadi sangat tidak sesuai lah apabila orang mengatakan santri itu teroris. Kalau menurut saya orang menjadi teroris karena pilihan dia tidak ada pilihan hidup lain. Dia selain untuk menghancurkan hal-hal yang baik, dihancurkan dengan hal yang negatif. Itu lebih spesifik ke orang yang berpikirannya tertutup, jarang bergaul dengan orang lain, lebih mudah terpengaruh oleh orang lain, orang seperti itu. Yang pertama ini kita harus lebih mendalami agama, karena di dalam agama ini diajarkan sikap saling toleransi antar beragama dan berbuat baik, bahkan saling mengasihi. Jadi nggak ada kata kekerasan atau radikal. Saya melakukan syuting di beberapa tempat. Ada santri dari Al-Ghazali, ada dari santri Ashabus Suffah di Ciceruk, kemudian tetangga kami yang non muslim yaitu Paulus Budijono dengan pendeta. Dia bilang santri sama teroris gak ada hubungannya katanya, karena katanya santri itu belajar agama, bukan belajar brutal jadi teroris katanya gitu. Menurut Bapak, apakah ada kaitan santri dengan teroris? Tidak ada. Ya, itu sekali lagi saya katakan tidak ada. Karena antara santri, tadi kalau santri adalah tempat di mana mereka dibina, dibentuk untuk menjadi umat-umat Allah. Ya. Setiap umat beragama kan tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Jadi kita harus sama umat beragama ataupun brand agama, kita harus mengukuhkan akidah iman kita dalam beragama biar tidak terjerumus oleh hal namanya teroris, rasis atau liberal. Mengapa disebut fundamentalisme? Karena memahami agama secara sempit. Kemudian dari fundamentalisme ini akan melahirkan cara berpikir radikal. Dari cara berpikir radikal menuju kepada cara berpikir ekstrim, yaitu memaksakan pendapatnya untuk diterima orang lain walaupun dengan kekerasan. Nah, dari ekstremisme selangkah lagi menuju terorisme. Ya, pentingnya toleransi dan kedamaian ini adalah untuk mempersatukan umat manusia agar tidak terjadi lagi kerusuhan di mana-mana, banyak darah yang terbuang sia-sia karena hanya masalah sepele. Jadi ini harus dihapuskan dengan cara toleransi antar umat beragama. Harapan saya untuk film ini
Semoga semua orang di dunia ini bakal mendengar suara para anak-anak santri di Indonesia khususnya bahwa tuh kami ini bukan teroris dan kami juga bukan bibit-bibit teroris, karena itu adalah persepsi yang sangat salah bagi orang-orang luar terhadap santri.